Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Sungguh diberkati mengawali tahun 2022, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan punya hal yang besar buat kita semua. Tuhan belum selesai buat kita semua. Untuk itu pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Dan saya pastikan saudara akan menerima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Jika kita mau datang dengan lapar dan haus, berharap penuh untuk Tuhan bekerja di dalam ibadah yang akan kita lakukan sebentar lagi. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah, jemaat Tuhan pagi hari ini, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Mari dong kita sama-sama berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena meskipun masih online pagi hari ini, tapi kita semua sehat. Amin. Dan saya percaya jemaat di rumah juga sehat. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan suara kita. Kita mau menaikkan sorak-sorai buat Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Karena hari ini hari yang dijadikan Engkau bagi setiap kami. Kami mau bersyukur bagi Engkau. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Mau mensorak-sorakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami pada pagi hari ini. Sehingga setiap apa yang kami bawa kepada Engkau menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Urapi setiap kami di tempat ini. Urapi jemaat-Mu di rumah Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersuka cita hari ini, pada pagi hari ini. Makasih banyak Bapak, urapi dan tuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bekerjalah Roh Kudus-Mu seluas-luasnya di tempat ini, di rumah setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus, segala puji syukur kami, segala kemuliaan hanya kami naikkan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita mau masuk ke daerah Tuhan, kita mau datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersuka
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, hey, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hey. Thank you Jesus. Kita mau katakan sama-sama pada pagi hari ini, walaupun begitu banyak rintangan, begitu banyak masalah yang kita hadapi di hari-hari ini, tetapi Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Amin. Yes. Dia tetap perlindungan kita. Mari kita mau sorakan sama-sama lagu ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Come on. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus guru bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru bantu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Come on. Katakan baik siang maupun malam. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Hey. Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Katakan sama-sama. Tempat berlindung yang teduh. Haleluya. Yeay. Sebab Engkau tempat perlindungan kami satu-satunya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami mau bilang bahwa Engkau juru selamat kami. Engkau pegang setiap janji-janji-Mu atas kami Tuhan Yesus. Dan kami mau percayakan kehidupan kami hanya bagi Engkau Bapa. Biar pagi ini setiap kami membuka hati kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Allah kami. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan kami, biar kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia bagiku.
pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kuat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia bagiku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di Kau penolong kami, Kau kekuatan kami. Hanya padamu kami berserah Tuhan.
Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satu yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami ya Bapa. Engkau sumber pengharapan kami. Dan kami tahu bahwa kedamaian itu hanya datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, saya mau berdoa buat saudara dan saya mau percaya untuk Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara, dalam mengawali tahun yang baru, dalam hari-hari yang saudara saat ini lalui, atau mungkin ada hal-hal yang baru-baru ini yang saudara sedang gumulkan. Saya mau percaya dan berdoa untuk Tuhan campur tangan di dalam hal-hal yang saudara sedang lalui dan gumuli pagi hari ini. Untuk itu jika saudara percaya dengan saya, dimanapun saudara berada, tundukkan kepala saudara dan mari kita datang kepada Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengawali
tahun yang baru, namun di waktu yang bersamaan menghadapi hal-hal yang mereka gumuli. Mungkin sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, atau apapun bentuknya, pagi hari ini hamba mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang telah membawa kami melalui tahun 2021 masuk ke tahun 2022. Dengan kata lain, kami percaya bahwa ada kuasa Allah yang bekerja menopang dan menaungi kami. Dan dengan kepercayaan tersebut Tuhan, hamba berdoa Engkau nyatakan di dalam situasi umat-Mu pagi hari ini. Jika mereka sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan. Jika mereka mengalami permasalahan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan. Jika mereka mengalami masalah ekonomi pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk terobosan surga turun atas hidup mereka. Atau apapun bentuk yang mungkin mereka dan Engkau saja yang tahu. Tuhan, hamba mau serahkan biar Engkau yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami, dan terima kasih bahkan di awal, karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di mata manusia. Untuk itu kami bersyukur karena kami percaya Engkau akan melakukan perkara ajaib di tengah hidup kami dan juga di tengah apa yang kami hadapi. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh rahmat, penuh anugerah. Biarlah hidup mereka boleh terus disertai dan terus hidup di dalam kemenangan yang Tuhan rencana. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu berdoa dan sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya terlalu percaya pagi hari ini Tuhan punya hal yang besar buat saudara, hal yang ajaib buat saudara, hal yang akan membuat hidup saudara berkemenangan. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kita melayani Allah yang sanggup untuk membuat umatnya lebih dari pemenang. Karena itu yang Dia rencanakan buat hidup kita. Oleh karenanya pagi hari ini tetap siapkan hati kita, tetap lapar dan haus, tetap berharap, dan jangan alami hal tersebut sendirian. Saudara bisa berbaik hati dengan membagikan link yang ada kepada keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin saudara kenal, agar bukan hanya kita saja yang mengalami Tuhan, namun juga banyak dari orang-orang di lingkungan kita mengalami kasih dan kuasa dan kebenaran yang pasti memerdekakan kita. Oleh karenanya, maukah saudara berbaik hati dengan berbagi link kepada siapapun yang saudara kenal, yang saudara percaya akan membuat hidup mereka menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah. Tuhan punya rencana buat kehidupan saudara. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan hal kebenaran yang Tuhan punya untuk terus mengawal kita memasuki tahun 2022, beberapa hal saya ingin sampaikan untuk kita bisa catat dan juga terlibat di dalamnya. Yang pertama, bahwa di minggu-minggu awal di tahun baru ini gereja mengambil sebuah sikap kerendahan hati mencari wajah dan kehendaknya, baik secara lokal ataupun internasional, untuk kita
berpuasa. Untuk gereja lokal kita berpuasa dalam 1 minggu ke depan. Dan kita ingin betul-betul mencari kehendak Tuhan buat kita pribadi, keluarga, dan juga panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga tahun 2022 kita betul-betul ada di tengah-tengah kehendak dan panggilan Tuhan, melakukan apa yang berkenan baginya. Berapa banyak dari saudara yang mau melakukan kehendak Tuhan sepanjang 2022 ini? Untuk itu sama-sama kita mau berpuasa dalam 1 minggu ke depan. Namun setelah kita selesai, maka kita akan lanjutkan dengan 21 hari puasa di mana seluruh gereja Victory Outreach di dunia melakukan hal yang sama. Berdoa puasa 21 hari untuk kita kembali merendahkan hati kita dan ingin mencari apa yang Tuhan kehendaki secara spesifik untuk hidup pribadi kita, keluarga, dan juga gereja. Sehingga tahun 2022 ketika kita hidup di tengah kehendak Tuhan tersebut, maka kita tahu pasti ada banyak hal-hal yang sudah Tuhan sediakan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita sama-sama menantang diri kita untuk kita merendahkan hati kita lewat doa puasa, 1 kali makan dalam 1 minggu, lalu dilanjut dengan 21 hari, sehingga kita boleh betul-betul membuat roh kita semakin peka kepada apa yang Tuhan kehendaki. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa para pemimpin pelayanan hari Selasa ini atau di hari Selasa setelah 2 hari lagi, maksud saya lusa, kita para pemimpin akan berkumpul bersama-sama di Jalan Garuda nomor 85 dan ini akan menjadi meeting pertama para pemimpin untuk kita sama-sama boleh melakukan penyelarasan dalam pikiran dan hal-hal yang ingin kita kerjakan sehingga kita bisa membuat apa yang Tuhan percayakan ada di level yang lebih baik di tahun 2022 ini. Untuk itu para pemimpin hari Selasa ini di Jalan Garuda 85 pukul 18.30 kita akan bertemu bersama-sama, kembali berdoa bersama dan kita akan melihat apa yang Tuhan ingin kita lakukan dari apa yang Dia percayakan untuk kita kembangkan di kota, di bangsa ini. Lalu juga esok hari kita masih akan terus mencari wajahnya, kita akan terus menghidupi kehendaknya, kita akan terus bergantung kepadanya, kita tidak akan pernah jemu-jemu untuk membuat Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang kita andalkan. Oleh karenanya esok hari jam 7 malam kita akan sama-sama berdoa bergandengan tangan di dalam roh, mengetuk pintu surga, berbalik dari hal yang tidak berkenan, mencari wajahnya untuk perkenanan Tuhan turun atas seluruh aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara lewat aplikasi Zoom pukul 7 malam. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita bisa melihat Tuhan semakin bekerja, semakin campur tangan untuk hal-hal yang kita hadapi. Link Zoom saudara bisa dapatkan di media sosial Victory Outreach Bandung Facebooknya, atau saudara pun akan menerima broadcast dari link Zoom tersebut. Saudara hanya tinggal klik dan saudara bagikan juga agar kita sama-sama berdoa. Semakin banyak yang berdoa, maka semakin power kita, semakin potensi untuk kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan boleh terjadi. Jadi mari sama-sama kita setia apapun metodenya. Karena ketika Tuhan melihat ada sikap hati yang penuh kerendahan dan penuh kebergantungan, apapun metodenya, Tuhan tidak tahan untuk melakukan hal-hal ajaib bagi mereka yang bersikap seperti anak kecil yang datang kepada bapaknya.
berapa banyak dari saudara yang mau melihat Bapak kita di surga bekerja buat anaknya. Esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom kita akan sama-sama berdoa kepada Bapak kita. Saya rasa sementara itu saja pengumumannya, sementara itu saja. Dan sekarang kita akan melihat beberapa tayangan pengumuman secara internasional. Dan kita mau mendoakannya, dan jika Tuhan berkehendak kita mau terlibat dan bergabung di dalamnya. Saudara bisa perhatikan tayangan atau video yang berikut ini. Tuhan memberkati. We are called to step out of our comfort zone, to step out of what you know. This window and this opportunity is for now. God always speaks to me at these conventions. The people who have the biggest expansion are the people who have the fewest excuses. My role is to keep my hands on that bow with my daughters, my spiritual daughters. It's my time. We have leaders to raise up. We have countries to take. There's an urgency for us to rise up. Take your place. What are you waiting for? I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out. They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. Praise the Lord, puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kembali sama-sama mari kita sebagai gereja, sebagai keluarga gereja, mari kita sama-sama setia di dalam pemberian kita, di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Kita tahu ada banyak tugas di hadapan kita yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, untuk kita bangun, agar kita bisa melihat apa yang Dia percayakan, visi misinya dalam penjangkauan, dalam pemuritan jiwa-jiwa boleh terlaksana. Dan hal ini bisa sangat mungkin terjadi jika kita semua saling bahu-membahu untuk kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan tersebut terlaksana lewat talenta kita, lewat waktu kita, dan juga lewat harta kita. Time, talent, and treasure. Kita mau memberikan dengan setia karena Dia mempercayakannya kepada kita untuk merawat jiwa, untuk membangun jiwa, untuk memuridkan jiwa, untuk menjangkau jiwa, untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan bagi jiwa-jiwa yang terluka. Dan kita mau melihat ini sebagai satu kehormatan karena kita dipercayakan untuk melakukan hal yang ajaib yang surga berikan kepada kita. Tapi untuk ini bisa terjadi, kita mau sama-sama. Kita mau sama-sama gereja Tuhan. Kita mau bahu-membahu untuk melihat hanya satu jiwa saja. Itu sudah lebih dari cukup, surga bersorak. Namun jika kita bisa melakukan lebih dari 1, 2, 3, 100.000, maka adalah kesukaan besar bagi surga dan bagi kita untuk melihat keselamatan atau kebangunan rohani terjadi. Namun semuanya itu perlu untuk setiap dari kita bahu-membahu dalam kesetiaan kita menopang atau mengelola pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan saya terlalu percaya kesetiaan saudara dalam memberi akan berbuah tuayan yang luar biasa seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan di samping itu, memasuki awal tahun, kita mau memberikan satu taburan
taburan di awal tahun. Sepanjang 2022 kita pun boleh melihat waktu-waktu tuaian terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Samping kita mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita, kita pun akan menuai dari apa yang kita tabur. Oleh karena jemaat Tuhan, mari kita sama-sama setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita demi kepentingan Tuhan dan demi kepentingan jiwa-jiwa yang juga berdampak untuk kepentingan kita. Jika saudara siap untuk memberi dan setia bersyukur dan taat lewat pemberian kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan satu kepercayaan besar untuk kami mengelola tugas ilahi, misi surga. Namun kami menyadari kalau bukan Engkau yang membangun, maka sia-sialah usaha kami. Dan salah satu cara Engkau membangun adalah memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk kami bisa menabur. Sehingga lewat taburan ini seperti yang firman-Mu katakan, akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang boleh terlaksana di dalam pelayanan Tuhan yang sudah Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kepercayaan ini. Namun kami pun bersyukur karena ternyata janji-Mu ya dan amin. Kami berdoa biarlah janji Tuhan nyata dalam kehidupan ekonomi mereka seperti yang Engkau sudah janjikan. Kami percaya janji-Mu yang kami tahu akan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sama-sama yang siap untuk memberi katakan amin. Video atau tayangan yang berikut ini atau layar yang berikut ini akan memudahkan saudara di musim yang saat ini kita masih ada di dalamnya sementara. Saya katakan sementara, saudara bisa melihat layar dan ini akan memudahkan saudara. Ada nomor rekening yang saudara bisa pakai untuk saudara bisa setia di dalam pemberian saudara dan kita akan lakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kepentingan dia dan kepentingan jiwa-jiwa seperti yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ke belakang. Tuhan Yesus memberkati saudara pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan apa isi hati spesifik mengawali tahun 2022, tahun yang baru ini, mari kita sama-sama kembali persiapkan hati kita untuk menjadi sebuah ladang yang siap untuk menerima benih kebenaran yang akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita sembah Tuhan dengan satu lagu yang berikut. Setelah itu kita terima benih kebenaran yang akan memposisikan dan memerdekakan kita untuk hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami secara pribadi Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ingin kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan Yesus untuk Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, puji Tuhan, praise the Lord. Sekali lagi, kembali saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita masih di dalam momen, dalam mengawali tahun yang baru ini. Jadi tidak ada salahnya kembali saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat kita semua. Dan berapa banyak dari saudara yang bersyukur pada Tuhan. Karena terlepas musim apapun yang saudara hadapi di tahun sebelumnya, terlepas neraka apapun yang saudara alami di tahun 2021, terlepas badai apapun yang kita masuk di dalamnya di tahun sebelumnya, ternyata Tuhan tetap menjaga kita, saudara tetap hidup dan berhasil melalui 2021 dan berada di tahun 2022. Jika saudara tidak menjadi gila di tahun 2021, jika saudara tidak menjadi pribadi yang berantakan di tahun 2021, maka kita tahu semua hanya semata-mata karena Tuhan menyertai kita hingga kita masih bisa berdiri saat ini. Masih bisa senyum, masih bisa selfie, masih bisa come on somebody, tidur tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu semua hanya karena Tuhan belum selesai dengan saudara. Dan dia punya rencana yang indah di tahun 2022 ini. Saya tidak peduli iblis macam apa yang saudara pernah hadapi di tahun sebelumnya. Saya tidak peduli neraka macam apa yang saudara hidupi di tahun sebelumnya. Namun hanya dengan melihat fakta bahwa saudara masih hidup sampai saat ini. Dan gereja kita masih terus melakukan apa yang Tuhan panggilkan hingga saat ini. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dan belum selesai bagi kita umatnya. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah membawa kita keluar dari 2021 untuk 2022 menjadi tetap sama.
Yang akan membuat 2022 menjadi sama dengan tahun 2021 adalah memakai kalender baru, tapi tidak memakai karakter baru. Saya sudah langsung berkhotbah pagi hari ini. Memakai baju baru, tapi tidak memakai sifat yang baru. Memakai tampilan baru, tapi tidak memakai pikiran yang baru. Status media sosialnya selalu baru. Come on somebody. Tapi sikap sehari-harinya masih lama. Maksud saya, sejak kapan status media sosial saudara merubah hidup saudara? Dengar saya baik-baik, gereja Tuhan. Mental lama, sikap lama tidak akan pernah membuka pintu yang baru. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya harus mengganti kantong yang lama, harus mengganti kebiasaan yang lama, harus mengganti karakter yang lama, karena saya tidak mau merusakkan anggur baru di tahun 2022, berkat baru di tahun 2022 yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Apakah ada orang di tempat ini yang terlalu bersyukur, terlalu percaya, dan tidak akan dan tidak mau menjadi sama di tahun 2022 ini? Beberapa dari saudara berharap saya mengatakan bahwa ini adalah tahun promosi, tahun kelimpahan, tahun pembebasan, tahun pelipat gandaan, tahun ini, tahun itu. Come on, saudara terlalu sering mendengar hal-hal tersebut setiap awal tahun baru. Setiap slogan demi slogan yang baru terpampang dan mengatakan hal seperti itu. Namun kenyataannya 2 bulan setelah itu saudara menemukan diri saudara dipukuli habis-habisan oleh situasi yang ada. 3 bulan setelah itu saudara menemukan rumah tangga saudara begitu membeku, atau 4 bulan kemudian saudara menemukan diri saudara harus dikejar-kejar oleh mereka yang mempiutangi atau yang saudara berhutang kepadanya. Oleh sebab itu saya datang pagi hari ini untuk memberitahu saudara bahwa tahun 2022 akan menjadi lebih baik jika kantong yang lama dibuang, mental yang lama dibuang, cara berpacaran yang lama atau yang duniawi dibuang, cara bicara yang lama dibuang, pemborosan dibuang, sok pintar dan sok tahu dibuang, mengeluh dibuang, negatif dibuang, karena tahun baru tidak akan menjadi baru sebelum saudara menjadi baru. Waktu tidak akan mengubah saudara, momen pun tidak akan mengubah saudara. 31 Desember dan 1 Januari tidak akan mengubah saudara. Beberapa orang bahkan begitu euforia di tanggal tersebut. Namun mengertilah, hanya saudara yang bisa mengubah waktu dan momen. Dan itu hanya bisa berubah ketika saudara berubah. Karena prinsipnya ketika saudara berubah, maka hal-hal lain di luar saudara berubah. Sekali lagi, berapa banyak dari saudara yang mau melihat tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya? Untuk itu, mari kita dengarkan apa yang Roh Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ulangan pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ulangan 2, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Ulangan 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Tebrau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Terlalu lama kamu berputar-putar di gunung yang sama. Sekarang kata Tuhan, belok ke utara. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang ketiga, sekali lagi Tuhan katakan, telah cukup lamanya kamu berkeliling di pegunungan ini. Telah lama kamu berputar-putar di tempat yang sama, beloklah sekarang ke utara. Alasan Tuhan berkata seperti ini,
Karena Tuhan melihat bangsa Israel yang telah dibebaskan dari Mesir atau dari keterikatan dunia dan hendak dibawa menuju tanah perjanjian mengalami stuck, terhenti atau berputar-putar tanpa arah tujuan di padang gurun. Berapa banyak yang tahu sangatlah mungkin keluar dari Mesir dan tidak masuk tanah perjanjian. Dibebaskan dari ini dan itu namun tidak tahu arah masa depannya. Sangatlah mungkin lepas dari 2021 dan tidak menikmati janji Tuhan di 2022. Dan karena Tuhan melihat perjalanan bangsa Israel dengan pola yang berputar di orbit yang sama, gunung yang sama, dia katakan, rubah haluanmu jika engkau ingin masuk ke tanah perjanjian. Dengan kata lain Tuhan sedang mengatakan, jika kamu tidak berubah haluan, maka kamu akan melihat gunung yang sama dari tahun ke tahun. Menurut saudara, apakah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan banyak strategi dan dengan banyak cara agar mereka hidup di padang gurun dan untuk mengelilingi gunung yang sama? Tentu tidak. Sekarang saudara mengerti bahwa Tuhan tidak membebaskan mereka untuk berputar-putar di area yang sama. Tuhan tidak lepaskan mereka dari Mesir untuk berputar-putar di padang gurun. Tapi Tuhan lepaskan mereka dari Mesir untuk masuk dan hidup di tanah perjanjian. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Apakah saudara juga mengerti bahwa saudara tidak ditentukan untuk mengelilingi gunung yang sama dari tahun ke tahun, mengelilingi pergumulan yang sama dari tahun ke tahun, mengelilingi luka yang sama dari tahun ke tahun. Beberapa orang karena terlalu lama mengelilingi gunung yang sama, mereka sampai lupa bahwa saat ini sudah tahun 2022. Karena mereka sering mengatakan tidak ada bedanya kemarin, sekarang, tahun lalu dan tahun yang baru. Karena yang saya lihat tiap waktu adalah gunung yang sama, tetap yang sama, tidak bisa berubah, tidak ada terobosan. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, berhenti mengelilingi gunung tersebut. Padang gurun bukan tempat untuk ditinggali, padang gurun adalah tempat untuk hanya dilalui saja. Seharusnya saudara bersorak buat Tuhan di situ. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan buat saudara bukan untuk berada di level yang sama, namun rencananya untuk saudara masuk ke level yang lebih baik. Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara pagi hari ini. Tapi Tuhan sudah melihat bahwa beberapa hidup saudara sedang mengelilingi gunung yang sama, lingkaran emosi yang sama, pergaulan yang sama. Dan dia mengirim saya pagi hari ini untuk mengatakan bahwa rubah haluanmu karena aku tidak menentukanmu untuk berada di gunung dan mengelilingi lokasi gunung, tempat situasi yang sama. Aku mengeluarkanmu dari Mesir, dari tahun 2021 karena ada janjiku di tahun 2022 yang ingin aku nyatakan kepadamu. Beberapa dari saudara tidak terlalu bersemangat untuk tanah perjanjian 2022 karena gunung yang saudara kelilingi telah membuat saudara begitu nyaman, walaupun itu padang gurun. Mengelilingi gunung rasanya lebih mudah daripada harus berjuang untuk tanah perjanjian. Namun ada beberapa dari saudara juga pagi hari ini yang mengatakan, saya muak dan lelah berada dalam pergumulan yang sama, hidup dalam masalah yang sama, kebiasaan yang sama. Dan saudara telah mengatakan, saya tidak akan membiarkan 2022 sia-sia dan menjadi sama seperti 2021. Jika itu saudara pagi hari ini, sebaiknya saudara sorakan amin, haleluya, puji Tuhan, saya siap untuk hidup dalam janji Tuhan di tahun 2022. Bangsa Israel yang telah dijanjikan untuk menduduki tanah yang lebih baik dari tanah Mesir sebelumnya, dalam perjalanan hidup mereka stuck.
mengelilingi gunung yang sama tanpa ada hasil. Dan lupa bahwa ada masa depan yang lebih baik yang sudah Tuhan janjikan sejak mereka berseru di dalam kesulitan mereka di Mesir. Beberapa dari saudara, karena mengelilingi gunung yang sama terlalu lama di tahun 2021, saudara telah menjadi lupa bahwa Tuhan memiliki hidup yang lebih baik di tahun 2022. Tapi sekali lagi saya datang untuk mengingatkan saudara, tidak peduli seberapa frustrasinya 2021, tidak peduli seberapa pahitnya dan kecewanya 2021, berbeloklah ke utara. Come on somebody. Waktunya untuk saudara masuk dan menghidupi janji Tuhan di tahun 2022. Saya tahu tidak mudah untuk keluar dari lingkaran gunung tersebut, tapi lebih stres hidup dalam situasi yang tidak berubah daripada berusaha untuk berubah. Come on somebody. Setiap kali saudara melihat orang berkeliling di area masalah yang sama, saudara tahu itu dikarenakan ada sesuatu di tengah mereka yang lebih kuat, yang menarik mereka. Ada sesuatu yang menarik mereka di dalam lingkaran atau keliling yang kita hidup atau orang hidup di dalamnya. Ada objek yang kuat, entah itu dosa, entah itu luka, entah itu beban yang tidak akan melepaskan saudara. Walaupun saudara melompat, walaupun saudara melakukan tarian ini, tarian itu, atau bahkan melayani, tapi setelah saudara melompat, berjingkrak, bersorak, objek tersebut tetap akan membuat saudara kembali tertarik dan mengelilingi keadaan yang sama. Maksud saya, iblis tetap akan izinkan kita melompat bernyanyi, asalkan setelah itu iblis akan bisa menarik kita kembali berada di orbit atau mengelilingi gunung yang sama tanpa perubahan. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak datang beribadah. Saya tidak datang berdoa. Saya tidak datang di dalam pelayanan atau melakukan pelayanan. Saya tidak datang untuk pulang dan kembali kepada orbit yang sama. Saya datang kepada Tuhan untuk memutus sistem orbit yang membuat saya terus mengelilingi gunung yang sama. Karena Tuhan memanggil saya untuk keluar dari hal-hal yang menarik saya kembali ke belakang atau kepada objek yang kuat yang membuat saya tidak bisa hidup di dalam masa depan. Dengan kata lain, apa yang saya ingin sampaikan adalah apa yang harus saudara keluar daripadanya. Saudara tahu planet yang mengelilingi orbit terus menerus itu dikarenakan ada kekuatan yang berputar di tengah yang membuat planet terus berada di lingkaran yang sama. Beberapa orang tetap berada dalam lingkaran yang sama karena ada kekuatan yang berputar yang menarik saudara untuk tetap berada di keliling tersebut. Mungkin luka, mungkin pergaulan, mungkin masa lalu, mungkin sakit, mungkin hubungan yang toksik. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu lewat firman Tuhan mengawali tahun baru ini, Tuhan mengatakan selesai mengelilingi gunung tersebut, berbelok ke utara. Karena Tuhan mengatakan saya tidak membawa kamu melalui tahun 2021 yang penuh dengan pergumulan untuk masuk ke tahun 2022 dengan keadaan yang sama. Ya, tahun 2022 akan ada tantangan, akan ada iblis, akan ada ujian, akan ada gravitasi yang mencoba menarik saudara ke bawah atau berkeliling di lingkungan atau di kondisi yang sama. Tapi pagi hari ini kita katakan sama-sama kepada iblis, dengar saya iblis, saya akan keluar dari gravitasi yang menarik saya ke bawah karena engkau telah menahan saya di bawah terlalu lama, engkau telah menarik saya ke bawah terlalu lama, tapi
tidak di tahun 2022. Come on somebody. Tahun ini akan menjadi tahun di mana saya akan keluar dari gravitasi yang ada, dari orbit yang ada. Saya patahkan lingkaran ketakutan, saya patahkan lingkaran keraguan, saya patahkan lingkaran frustrasi. Karena mulai tahun 2022 saya akan mulai rajin ibadah apapun metodenya. Kemauan sama, saya akan mulai ikut ibadah doa apapun metodenya. Saya akan mulai ikut live group apapun metodenya. Iblis, seharusnya engkau membunuh saya di tahun 2021. Tapi iblis, engkau terlambat. Karena pagi ini adalah paginya bagi kita Victory Outreach akan keluar dari orbit yang menarik atau membuat kita ada dalam keadaan yang sama. Selamat tinggal ketakutan, selamat tinggal kemarahan, selamat tinggal kemalasan, selamat tinggal alasan, selamat tinggal kebiasaan buruk, selamat tinggal kesombongan, selamat tinggal hawa nafsu, selamat tinggal roh bunuh diri, selamat tinggal 2021. Come on somebody. Saya ingin saudara mengerti pagi hari ini. Saya telah melihat 42 tahun selama hidup saya. Baru kalendernya. Tapi jarang melihat orang memperbaharui hidupnya, ada tapi jarang. Dan saya ingin saudara dengar, ada alasan kenapa saudara menangis di tahun 2021 namun saudara tetap bertahan. Ada alasan kenapa saudara jatuh di tahun 2021 tapi saudara bangkit kembali. Ada alasan saudara mengalami kelelahan namun saat ini saudara tetap berdiri. Dan saudara tahu alasannya? Alasan tersebut adalah karena Tuhan belum selesai dengan saudara dan dia melihat bahwa apa yang dia sediakan yang besar belum sepenuhnya saudara terima. Dengan kata lain, keberadaan kita hari ini hanyalah indikasi bahwa apa yang ada di depan kita begitu besar untuk kita bisa raih dan nikmati. Oleh karenanya pesan untuk jemaat Tuhan pagi ini, beloklah ke utara. Rubah haluanmu, rubah cara berpikirmu, rubah mentalmu, rubah kebiasaanmu, rubah cara hidupmu, rubah cara penggunaan uang dan waktumu, rubah perbendaharaan katamu, rubah kantung lamamu, dan rubah sekarang dan rubah sesuai kehendak Tuhan. Maka 2022 tidak akan sama dengan 2021. Sampai saudara merubah kantung lama saudara, maka saudara tidak akan menemukan anggur baru saudara. Mari kita jujur pagi hari ini, bukan pandemi, bukan COVID, bukan kondisi eksternal, dan bukan apa yang terjadi pada kita yang membuat kita stres dan frustrasi. Tapi apa yang terjadi di dalam kitalah yang menjadi penyebabnya. Waktunya untuk serius dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka waktunya untuk janji Tuhan di tahun 2022 dinyatakan. Dengar gereja Tuhan, janji Tuhan, kehendak Tuhan terlalu besar untuk dibatalkan oleh kondisi eksternal yang ada. Saya tidak sedang mengecilkan dampak pandemi, tapi saya juga tidak mau membuat pandemi seolah-olah lebih besar dari Tuhan yang kita layani. Karena kenyataannya, faktanya, kebenarannya, Tuhan yang kita layani lebih besar dari apapun yang terjadi. Dan apa yang dia janjikan, yang dia kehendaki, tidak dibatalkan oleh apapun yang terjadi di sekelilingnya. Yang akan membuat janji Tuhan tidak terlaksana hanyalah ketika penerima janji tidak memenuhi syarat pemenuhan
janji tersebut. Saya akan selesai dan saya akan baca satu pasal kembali dalam firman Tuhan. Dan setelah itu saya selesai dan saya berdoa. Firman ini boleh menantang saudara untuk ada dalam posisi yang tepat. Menerima anggur baru yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara atau tanah perjanjian yang Dia sediakan buat saudara. Ulangan pasal yang 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang adalah janji yang tersebut di dalam Ulangan 11 ayat 1 dan 25. Namun di waktu yang bersamaan ada syarat yang Tuhan ingin kita sebagai umatnya penuhi. Ulangan 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukan terhadap Datan dan Abiram anak-anak Eliab anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka. Dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri di tahun 2022. Come on somebody, kemanapun kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Tetapi tahun 2022, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun di langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain, kepada berhala lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tidak mengeluarkan hasil, tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dan negeri yang baik yang diberikan dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Tuhan punya hal besar di tahun 2022 dan Dia berjanji untuk saudara bisa menerimanya. Dia berjanji untuk saudara. Namun saudara sebagai penerima janji memiliki syarat yang Tuhan mau untuk kita lakukan terlebih dahulu. Seperti yang kita baca di ayat yang baru saja kita baca. Saya berdoa pagi hari ini saudara antusias untuk apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita di tahun 2022. Namun saya pun berdoa saudara lebih antusias untuk menghidupi syarat-syaratnya, kehendaknya, kebenarannya, perkataannya, perintahnya, instruksinya. Saudara lebih antusias untuk melakukannya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau memiliki hal yang besar. Hanya dengan melihat kami mampu melewati 2021. Kami tahu ada hal yang besar yang Tuhan sediakan di tahun 2022. Namun kami berdoa, hamba berdoa, biarlah rute kami menghidupi yang baik, yang besar yang Tuhan janjikan di tahun 2022. Boleh terus diarahkan oleh firman Allah yang menjadi kompasnya. Sehingga kami tidak terantuk, tidak terjatuh, tidak tersandung, tidak tergeletak. Namun kami hidup berdasarkan terang kebenaran yang akan membawa kami memasuki tanah perjanjian di tahun 2022. Tuhan tolong kami untuk dari waktu ke waktu kami boleh menghidupi apa yang Tuhan kehendaki agar kami bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Kami terima kebenaran firman Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan semua sama-sama yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati waktu saudara dan Tuhan memberkati tahun-tahun saudara seperti yang Dia janjikan dari awal tahun hingga akhir tahun. Namun saya berdoa saudara mau menghidupi apa yang menjadi kehendaknya atau rute menuju janji tersebut yang adalah kebenaran yang harus kita hidupi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dimanapun level kita berada. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Tidak lupa esok hari kita pun akan bertemu. Sebetulnya dalam ibadah doa lewat Zoom, lalu pemimpin hari Selasa dan seterusnya. Nanti kita akan berikan update-update untuk hal-hal yang Tuhan taruh, yang ingin kita lakukan di kemudian hari. Pastikan untuk saudara tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan yang saat ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk memfasilitasi kebenaran boleh disampaikan untuk kita semua. Sekali lagi Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tidak lupa anak-anak sekolah Minggu boleh bersiap-siap untuk setia beribadah kepada Tuhan di usia dini anak-anak yang ada. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu dan shalom.